selamat siang. Kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang menemani hari-hari Anda, kehidupan Anda ataupun aktivitas Anda sehari-hari yang berisikan tentang sharing-sharing sih, lebih tepatnya sharing-sharing, tukar pikiran, diskusi lebih tepatnya ya, tentang parenting, coaching, motivating dan pendidikan juga, karena kita sudah lama berpendidikan sekitar 12 tahun gitu kan. Terus ada juga sesi-sesi yang memang khusus membahas pertanyaan-pertanyaan dari viewers, karena tujuan dari YouTube ini salah satunya adalah untuk menjadi bermanfaat bagi masyarakat atau menjadi konsultasi gratis ketika misalnya teman-teman semuanya atau viewers semua Beyond Education di rumah menanyakan ada punya sesuatu masalah atau kesulitan tentang bidang-bidang yang saya sebutkan tadi. Kita juga membahas itu. Jadi itu namanya sesi Q&A. Jadi silakan kalau misalnya teman-teman semuanya viewers Beyond Education yang dimanapun Anda berada, jika ada masalah yang memang bisa diceritakan kepada kita, atau misalnya masalah ingin kita mencari second opinion gitu ya, bagaimana cara menyelesaikannya, silakan langsung kirimkan ke link di bawah ini, ada Gmail, ada juga Google Form dan lain-lain. Silakan langsung diklik saja, tuliskan pertanyaannya atau tuliskan permasalahannya, nanti kita akan bahas dan kita akan pasti bahas seperti itu ya. Dan jangan lupa kalau misalnya teman-teman lebih suka mendengarkan radio, ada aja sih orang-orang yang lebih senang mendengarkan saja suara gitu, tidak menghabiskan waktu untuk melihat sebuah gambar atau TV atau tayangan. Kita juga tersedia di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Overcast, terus juga Anchor, ada juga di mana RCTI Plus juga ada. Silakan langsung saja di searching dengan kata kunci Beyond Education, maka kita akan bertemu dalam gelombang suara. Ya, seperti itu. Baik, siang hari ini saya akan siang hari ini aku bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman. Sampai gugup saya mau apa nih? Bawahnya? Buka puasa ya? Iya kan, biasa Pak. Iya. Kemarin Pak lagi demo nih, lagi seru-serunya demo. Demo apa? Demo masak? Dia bikin lapar itu. Bikin lapar gitu ya. Itu demo yang kemarin itu kita kan tentang mahasiswa ya, turun ke Iya, jalanan. kenapa tuh demo mahasiswa ke jalanan? Iya, kayaknya mereka cari ini tajil. Enggak sih, mereka menegakkan sebuah sebuah keinginan dari rakyat, aspirasi dari rakyat. Karena kan memang zaman sekarang ya, bukan kita melemahkan negara manapun ya, memang pemimpin itu sangat sangat menjadi center dari sebuah negara gitu ya. Iya. Pemimpin seperti yang sedang berlangsung misalnya Rusia gitu kan, dengan Putin itu seperti apa sikapnya. Jadi negara Indonesia dengan seperti yang sekarang gitu pemimpinnya itu pasti ada sebuah polemik pro dan kontranya. Iya. Tapi memang nyari-nyari bibit-bibit pemimpin ini nih yang kayaknya kita harus bahas nih Pak ya. Iya. Misalnya dari mana sih pemimpin yang hebat itu? Ya, kalau dari mana sih gitu kan? Nah, pemimpin yang hebat itu lahir dari mana ya? Iya, dari mana coba? Kalau misalnya kita lihat kan ada aja kurangnya gitu kan pemimpin kan? Iya. Ini kurangnya, itu kurangnya itu. Jadi bagaimana nih Pak kita terkait pemimpinnya kita bahas ya? Ya, apa yang terjadi seperti kemarin ya, kenapa mahasiswa itu sampai turun ke jalanan? Pasti kan ada hal yang ingin mereka suarakan gitu atas ketidakpuasan mereka dengan kepemimpinan di negeri ini gitu kan. Kalau mereka merasa puas dengan kepemimpinan di negeri ini, saya yakin mahasiswa tidak akan mau capek-capek untuk demo. Iya kan, demo juga capek sebenarnya. Iya. Apalagi bulan puasa. Bulan puasa lagi, masih mau ke jalanan lagi. Iya. Ini kan berarti memang mereka sudah sangat memendam gitu kan, memendam perasaan bahwa ada masalah nih di negeri ini gitu. Nah, tetapi kan kita harus sadar, yang memimpin suatu negeri ini siapa sih? Kan nggak mungkin kan suatu negeri ini tidak memiliki seorang pemimpin gitu yang menjalani pemerintahan. Pasti kan ada gitu kan yang memanage negeri ini gitu. Nah, tetapi kenapa selama ini banyak orang yang merasa tidak
terlayani gitu aspirasinya. Mereka merasa bahwa ada hal yang salah di negeri ini ketika kita ingin menyuarakan pendapat kita, tetapi sepertinya itu tidak didengar, tidak diayomi. Sepertinya kok orang-orang yang sudah menjadi pemimpin ini kayak melupakan gitu orang-orang yang memilihnya. Sifat-sifat seperti itu ya yang sangat membuat kita itu geram gitu. Nah, itu. Kalau menurut Agung, orang-orang yang memimpin saat ini itu orang-orang yang pintar apa orang-orang yang bodoh? Ya pasti orang yang pintar ya Pak. Kalau ceritanya kenapa? Gitu ya. Kok bisa Agung menyebutkan orang pintar tetapi kok di demo gitu? Ya pintar dalam artian dia bisa gitu kan memenangkan sebuah demokrasi, pemilu gitu sih. Dia taruh pintar di situnya. Pintar di mana? Taktik-taktik. Oh, taktik-taktik kayak gitu ya. Iya. Nah, jadi di sini kalau yang saya lihat, pemimpin ini bukan hanya pintar secara IQ ya, tetapi juga pintar secara EQ-nya. EQ itu emotional quotient. Dan juga dia memiliki tingkat spiritual yang tinggi gitu. Karena apa? Kalau hanya sekedar pintar dari sisi IQ, akhirnya pemimpin ini hanya lebih mementingkan apa yang menurut dia benar, bukan dia melihat apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang dipimpinnya. Kan mengapa banyak orang yang tidak puas? Ya karena kan mereka tidak merasa suaranya itu didengarkan, terus dipikirkan. Akhirnya ya sudah, mereka merasa tidak bisa lagi dengan cara-cara yang persuasif. Ya mereka harus turun ke jalanan. Nah di sini kan berarti pemimpin ini harus peka gitu. Kenapa nih kok banyak rakyat yang akhirnya tidak puas gitu dengan cara-cara kepemimpinan saya, sampai mereka harus turun ke jalan. Nah padahal kan ya apalagi di bulan suci seperti ini ya, sampai rakyat itu turun ke jalanan, mereka ini sudah tidak kuat lagi gitu menahan misalnya kesabaran mereka gitu ya. Mereka merasa harus melakukan sesuatu agar suara mereka didengar. Nah di sini kan berarti ada yang namanya krisis kepemimpinan. Kalau terjadi krisis kepemimpinan, pasti akan banyak suara-suara sumbang yang kita dengar gitu. Karena mereka merasa bahwa ini seorang pemimpin kok sepertinya tidak layak gitu menjadi seorang pemimpin. Urusan hal yang sepele aja dia nggak bisa ngatasin gitu. Apalagi urusan yang besar. Dan akhirnya kan ini menjadi seperti efek bola salju gitu. Mereka semakin membuncah gitu. Iya, makin meledak gitu ya. Makin meledak gitu. Karena mereka melihat kok ini hal yang fundamental aja, hal yang dasar, yang basic. Kok para pemimpin ini tidak bisa menyelesaikannya? Nah makanya di sini saya lihat kita seperti kesulitan gitu. Mencari seorang pemimpin agak sulit gitu ya. Benar. Menemukan seorang pemimpin yang tepat gitu. Karena kan sudah berapa sih umur negara kita ini? Kan sudah cukup lama ya. 70-an ya. Nah, tetapi kita seperti kesulitan gitu menemukan pemimpin yang tepat. Nah, berarti kan di sini kita harus coba jangan sampai hal yang sama terus terulang gitu. Nah, sekarang saya tanya ke Agung, seorang pemimpin ini lahir dari bangku sekolah atau dari mana, Bung? Kalau misalnya Agung deh secara ini ya, secara kita logika berpikir gitu. Dari pemimpin itu lahir dari ibu bapaknya, Pak. Nah, dari ibu bapaknya. Iya kan dia lahir. Benar, itu benar. Nggak mungkin kan dilahirkan dari pohon pisang kan? Besukan ale-ale. Dari ibu bapaknya, Pak. Dari ibu bapaknya. Berarti seorang pemimpin itu lahir dari sebuah keluarga kan? Ya, betul. Iya sih, betul. Benar kan? Nah, jadi kalau misalnya
sebuah keluarga ini tempat dilahirkannya seorang pemimpin, berarti yang bertanggung jawab untuk mendidik para pemimpin ini siapa? Jadi dari keluarga dulu gitu ya. Iya, karena kan mereka dilahirkan dari sebuah keluarga. Iya, logikanya begitu ya Pak. Nggak mungkin dong tiba-tiba jadi seorang pemimpin. Iya. Kalau dia nggak lahir dari sebuah keluarga. Berarti kan seorang pemimpin itu akan membawa nilai-nilai keluarga di dalam dirinya. Nah, tetapi kalau kita sebagai orang tua tidak dapat memberikan nilai-nilai yang positif pada anak-anaknya, mungkin nggak dia suatu saat akan menjadi seorang pemimpin yang hebat? Ya tidak mungkin lah. Kenapa nggak mungkin? Karena kan pendidikan pertama itu ya dari keluarga itu ya, meskipun dia misalnya pendidikannya tinggi, tapi dari keluarga yang kurang terdidik biasanya agak melenceng juga gitu dari segi sifat ataupun tindakannya, biasa seperti itu. Ya benar. Jadi Ada kan orang misalnya pintar, Ah. tapi dia udah lulusan perguruan tinggi, akuntansi tinggi gitu, dia malah nyopet, malah korupsi gitu kan. Ya, berarti dia pinter secara Akademis. IQ, Iya. secara akademis, tetapi dia tidak pintar secara EQ. Nah, terus Dan EQ itu ya didapatkannya dari keluarga sebenarnya. pastinya, Dari kayak seperti apa orang tua menasehati, Iya. membiasakan gitu apa ya? ya jadi pembentukan karakter si anak. Gitu. Betul. Kalau menurut saya EQ itu pembentukan karakter. Agar EQ anak-anak kita bagus, ya kita harus dapat mendidik karakter anak-anak kita juga bagus. Jadi nggak mungkin gitu, misalnya seorang anak nih memiliki tingkat EQ yang tinggi gitu, tetapi tidak ada yang mengajarkan. Iya, betul. Dan di bangku sekolah hal-hal ini kan tidak diajarkan gitu. Masih mending intelijen ya. Kalau intelijen kan masih ada hubungannya dengan Iya, pelajaran gitu, benar. bisa didapatkan gitu. Tapi Iya. kalau EQ itu emang nggak ada gitu. Nah di sini kan berarti kalau kita sebagai orang tua tidak peka terhadap hal ini, akhirnya kita sulit gitu melahirkan seorang pemimpin yang hebat loh, yang bukan hanya sekedar pintar IQ-nya ya, tetapi EQ-nya, spiritualnya. Dan kadang kita juga suka terjebak gitu dengan ranah spiritual. Kita pikir kalau kita ingin anak-anak kita ini memiliki tingkat spiritual yang tinggi, kita sekolahkan ke sekolah agama. Iya, yang dekat-dekat dengan spiritual. Kita pikir mereka di sana diajarkan secara spiritual, tetapi kan ujung-ujungnya ya akademis lagi gitu. Jadi pendidikan agama dalam bentuk yang berbeda, hanya sekedar menghafal gitu. Padahal di sini kan yang dibutuhkan di dalam pendidikan spiritual, anak-anak kita ini mengetahui nilai-nilai ketuhanan. Mereka sadar bahwa Tuhan itu selalu menyaksikan segala perilaku mereka. Tuhan itu tidak pernah istirahat gitu untuk menyaksikan segala apa yang mereka lakukan selama hidupnya di dunia. Esensinya seperti itu ya. Ya seharusnya itu yang kita tanamkan pada anak. Jadi ketika anak sudah dewasa, dia sadar kalau dia menjadi seorang pemimpin, dia nggak boleh nyolong. Karena apa? Karena Tuhan menyaksikan. Nah, tetapi kalau hal ini tidak diajarkan kepada anak-anak kita sejak usia mereka sedini mungkin, akhirnya mereka ya merasa apapun perbuatan mereka asalkan itu menguntungkan, Dianggap benar. Dan mereka nggak peduli mereka mendapatkannya dari mana. Nah di sini kan akhirnya ya terbukti gitu. Kalau pemimpin-pemimpin yang ada di negeri ini masih bermasalah, pasti yang disalahkan tuh jangan langsung kita mudah menunjuk orang lain dulu. Kita tanya ke diri kita sendiri, apakah selama ini kita sudah berhasil gitu mendidik anak-anak kita. Pertama dalam hal pendidikan karakternya, pendidikan spiritualnya. Nah di sini kita harus benar-benar pikirkan, karena kalau kita tidak bekali anak-anak kita dengan hal itu semua, akhirnya sulit kita dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang hebat loh. Iya, karena kan hal apa yang bersifat karakter, bersifat emosional question gitu ya, kecerdasan emosional itu ngebentuknya nggak sehari dua hari ya Pak ya. Iya. Maksudnya
nggak dengan cara kita menyekolahkan 3 tahun itu udah selesai gitu, tapi terus sepanjang masa itu. Benar. Meskipun sudah besar itu kan harus tetap kita pelajari terus tentang itu. Iya. Dan cikal bakal seorang pemimpin yang hebat, kalau dia sejak kecil itu sudah diberikan pendidikan karakter yang tepat loh. Iya, betul. Karena pendidikan karakter itu tidak bisa dimulai nanti ketika anak-anak kita sudah dewasa, karena sudah keburu kebentuk karakternya.